Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du, yang kami hormati Bapak Ivan Ahmad Gufron selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Syarifuddin, Gina Amalia Fitriani, dan Widya. Baiklah, untuk membuka acara presentasi ini, marilah kita bersama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Gina Amalia Fitriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sejarah filsafat di dunia Islam. Filsafat adalah nama yang tepat daripada kata filsafat Muslim atau filsafat Arab. Mulyadi menuturkan yang pertama, karena ketika filsafat Yunani diperkenalkan ke dalam Islam, Islam telah menyusun sistem teologi yang sangat menekankan keesaan Tuhan dan hukum syariah. Pandangan syariah yang dominan dalam Islam memaksakan seluruh sistem yang bersandar pada Islam untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam. Prosedur inilah yang mengilhami para filosof Muslim untuk merubah mindset Yunani menjadi mindset Muslim, yakni mendasarkan kajian filsafat pada tauhid Al-Quran dan hadis. Alasan kedua, filosof Muslim mengkritisi pemikiran Yunani dalam arti tidak begitu saja menerima pendapat-pendapat Yunani. Akibat dari kritis yang hebat tersebut, maka filsafat Yunani mengalami transformasi radikal sehingga menciptakan filsafat yang khas, yang berbeda dengan filsafat manapun. Akibatnya, para filosof Muslim telah mengembangkan filsafat dalam bidang-bidang tertentu yang tidak pernah dilakukan oleh para filosof sebelumnya. Salah satunya adalah kajian filosof terhadap konsep kenabian, yaitu al-nubuwah. Ibrahim Madkor menjelaskan bahwa filsafat Islam merupakan hasil oleh pikiran para intelektual Muslim terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam Islam dan juga filsafat Yunani. Para filosof memperdebatkan antara wahyu dan akal, antara akidah dan hikmah, lalu mempertanyakan kedudukan akal dan wahyu, dan membuktikan hubungan antara akidah dan hikmah. Lebih jauh menghubungkan konsep antara agama dan filsafat. Ruang lingkup kajian yang sangat luas ini menjadi alasan bahwa filsafat Islam berkembang dan membentuk karakter tersendiri. Maka filsafat Islam adalah ilmu yang membicarakan hakikat segala sesuatu, baik itu fisik ataupun metafisika, dengan mendasarkan diri pada Al-Quran dan upaya pengejawantahan sifat dari prinsip ilahi sebagai yang esa. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Gina Amalia. Pembahasan selanjutnya yaitu akan saya bacakan. Ciri-ciri filsafat Islam sebagai topik religius. Topik-topik filsafat Islam bersifat religius dimulai dengan secara universal teori ketuhanan yang tak terdahulu yang sebelumnya. Seolah-olah mempunyai aliran kalam yang Mu'tazilah dan Asy'ariyah, dan mengoreksi ukurannya dan berkonsentrasi menggambarkan Allah yang Maha Agung dalam pola yang berlandasan tajrid atau pengabstrakan, tanzih atau penyucian, keesaan mutlak, dan kesempurnaan total. Filsafat rasional. Akal manusia juga merupakan salah satu potensi jiwa yang disebut rasional soul. Walaupun berciri khas religius spiritual, tapi tetap bertumpu pada akal dalam menafsirkan problematika ketuhanan manusia dan alam. Karena wajib al-wujud adalah akal murni. Ia adalah objek pikiran sekaligus objek pemikiran. Next. Filsafat sinkretis. Filsafat memadukan antara sesama filosof. Memadukan berarti mendekatkan dan mengumpulkan dua sudut. Dalam filsafat ada aspek-aspek yang tidak sesuai dengan anggaran sebaliknya.
sebagian dari teks agama yang tidak sejalan dengan sudut pandangan filsafat. Filsafat yang berhubungan kuat dengan ilmu pengetahuan. Saling take and give, karena dalam kajian-kajian filsafat terdapat ilmu pengetahuan dan sejumlah problematika saintis. Sebaliknya, dalam sains terdapat prinsip-prinsip dan teori-teori filosofis. Filosofi Islam menganggap ilmu pengetahuan rasional sebagai bagian dari filsafat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Widya. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya tokoh-tokoh filsafat Islam. Yang pertama ada Al-Kindi. Hidup pada tahun 796 sampai 873 pada masa Khalifah Al-Ma'mum dan Al-Mu'tazim. Menurut ia, yang paling tinggi adalah filsafat tentang Tuhan. Filsafat yang termulia dan tertinggi derajatnya adalah filsafat utama, yaitu ilmu tentang yang benar pertama yang menjadi sebab dari segala yang benar. Kebenaran ialah bersesuaian apa yang ada dalam akal dan ada yang ada di luar akal. Selanjutnya Al-Farabi. Al-Farabi hidup pada tahun 870 sampai 950. Filsafat yang terkenal adalah teori enamasi atau pancaran. Filsafatnya mengatakan bahwa yang banyak ini timbul dari yang satu. Tuhan bersifat maha satu, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak, maha sempurna dan tidak berjahat apapun. Yang selanjutnya yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada 980 Masehi dan wafat di Isfahana tahun 1037 Masehi. Pemikiran terpenting yang dihasilkan oleh Ibnu Sina adalah tentang jiwa. Ibnu Sina juga menganut paham pancaran jika manusia memancar dari akal ke-10. Kata-kata dia membagi jiwa dalam 3 bagian, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan atau nafsu nabatiyah, jiwa binatang atau nafsu hayanawiyah, dan jiwa manusia atau nafsu natiqoh. Dari berbagai kajian di atas, filosof kata-kata Muslim dalam pemikirannya selalu bersandar kepada Tuhan, meskipun rasio digunakan secara bebas dan radikal. Namun, masih terkendali oleh wahyu yang merupakan pangkal dari agama Islam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Gina dan Saudari Widya atas penyampaian materinya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk mengakhiri presentasi kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Syarifuddin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.